Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah doa yang terkabul. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat hafalan pagi ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 yang berbunyi, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Setelah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa dalam namanya, dia berjanji bahwa permintaan mereka akan dikabulkan. Beberapa orang Kristen menganggap hal ini sebagai jaminan terbuka bahwa setiap permohonan yang mereka buat akan dikabulkan selama mereka mengakhirinya dalam nama Yesus. Namun, pemikiran seperti itu hanya akan berujung pada kekecewaan dan kebingungan ketika mereka tidak menerima apa yang mereka minta. Sepanjang pelayanannya di dunia, anak Allah hanya melakukan apa yang diinginkan Bapanya. Berdoa dalam nama Yesus berarti mengikuti jejaknya dan meminta sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Lalu bagaimana kita tahu apa kehendaknya? Dia memberitahu kita melalui firman-Nya. Yesus berkata, jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, apapun yang kita minta akan terkabul. Artinya, semakin banyak kita berdoa sesuai dengan kitab suci, semakin efektif pula kehidupan doa kita. Berdoa dalam nama Yesus juga merupakan tindakan ketergantungan pada Tuhan. Kita tidak selalu tahu bagaimana berdoa sebagaimana mestinya. Meskipun pengetahuan kita terbatas, pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Dan Dia mengetahui setiap langkah yang Dia rencanakan dalam hidup kita. Ketika kita datang kepadanya dalam nama Yesus, kita mempercayai Dia untuk menjawab sesuai dengan hikmat-Nya yang agung. Ingatlah, berdoa dalam nama Yesus memastikan bahwa jika apa yang kita minta sejalan dengan kehendak Tuhan,
maka permintaan kita akan terkabul. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita senantiasa. Amin.